Yang pertama, kita akan membahas tentang pendengaran pada kelelawar. Kelelawar dapat mendengar suara dengan frekuensi di atas 20.000 Hz yang disebut dengan gelombang ultrasonik. Kelelawar dapat memancarkan frekuensi suara yang mendeteksi gerakan dan hambatan sekitar menggunakan teknologi sonar atau sound navigation and ringing. Kelelawar dapat mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi atau bunyi ultrasonik sebanyak mungkin. Gelombang bunyi yang dikeluarkan kelelawar kemudian dipantulkan oleh benda di sekitar dan diterima kembali oleh kelelawar dengan indera pendengarannya. Dengan cara tersebut, kelelawar dapat mengetahui letak suatu benda dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Kemampuan kelelawar untuk memahami keadaan lingkungan dengan bantuan bunyi gema atau eko disebut echolocation atau ekolokasi. Berikut cara kelelawar mengenali lingkungannya menggunakan sistem sonar. Kelelawar mengeluarkan sinyal bunyi frekuensi tinggi, kemudian pantulan suara dari serangga diterima kembali kelelawar. Kelelawar kembali mengeluarkan sinyal sehingga mengetahui posisi mangsa dengan cepat. Kelelawar mengikuti jalur pantulan suara tersebut untuk mendeteksi mangsanya. Akhirnya, mangsa dapat ditangkap. Nah, adik-adik, pembahasan selanjutnya mengenai pendengaran pada lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan salah satu hewan mamalia yang hidup di air. Lumba-lumba juga dapat memancarkan frekuensi suara yang mendeteksi gerakan dan hambatan sekitar menggunakan teknologi sonar atau sound navigation and ringing. Sistem sonar ini berguna untuk mendeteksi benda-benda di sekitar, mencari mangsa, dan berkomunikasi dengan yang lain. Lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan baik dengan jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba juga dapat menghasilkan suara dengan frekuensi tinggi dengan cara mengalirkan udara pada kantung-kantung kecil di bawah lubang yang berada di atas kepalanya. Gelombang bunyi yang dikeluarkan lumba-lumba dipantulkan ke segala arah secara terputus-putus dan akan dipantulkan oleh benda di sekitar. Gelombang bunyi yang dipantulkan selanjutnya akan ditangkap kembali oleh lumba-lumba di bagian rahang bawahnya atau jendela akustik. Selanjutnya, gelombang bunyi diteruskan ke bagian telinga tengah dan diteruskan ke otak. Nah, adik-adik, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.